wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ibu bapak jamaah kajian malam Rabu pasolatan Masjid Nurul Huda 19 Glondong Wirokerten rahimakumullah. Alhamdulillah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Selasa 7 Mei 2024, pertemuan ke-184 pasolatan di Masjid Nurul Huda 19 ini. Shalawat dan salam semoga Allah tetap curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, sebelumnya saya mohon maaf ini mungkin terlambat atau datangnya. Jadi ceritanya itu saya tadi ada syawalan di pengajian At-Thahiriyah Karangjati Melati Sleman. Jadi jam 17.15 saya meluncur ke sana, terus bisa sholat maghrib di Masjid An-Nafi, kemudian ke sini. Jadi agak terlambat. Jadi mohon maklum. Saya perkirakan itu jam 5 selesai, tetapi ternyata agak mundur ya. Ini tidak apa-apa, yang penting sudah sampai sini. Jadi saya settingannya tidak membawa buku yang sudah saya siapkan, tetapi materinya sudah saya ingat, insya Allah ya. Hari ini kita akan mengambil temanya, mana yang lebih utama, sholat atau zikir. Itu kita dari pertanyaan itu, mana yang lebih baik atau yang lebih utama, sholat atau zikir? Coba kalau menurut jenengan yang mana, sholat atau zikir? Kalau sholat berarti jawabannya sholat lebih utama dibandingkan zikir, begitu? Ya, sip. Kalau sudah paham berarti kita tutup ya. Oke, hadirin rahimakumullah, ini perlu dibahas. Ini yang dikutip adalah surat Al-Ankabut. Surat Al-Ankabut ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wala zikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah, yaitu sholat, adalah lebih besar keutamaannya daripada ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ini kalimatnya, wala zikrullahi akbar, dan hendaklah kalian ingat Allah akbar. Akbar di sini ada yang lebih besar, bukan menunjukkan Allahnya, tapi bahwa zikir itu, zikrullah itu adalah lebih besar. Makanya ini menjadi pertanyaan tadi, mana yang lebih utama, sholat atau zikir? Kalau mengartikan ayat ini secara tidak ditafsirnya dengan mendalam, maka akan dipahami apa?
zikir itu lebih mulia atau lebih besar. Wala zikrullah, dan hendaklah kalian berzikir kepada Allah akbar, karena zikir kepada Allah itu lebih besar. Itu kalau dimaknai secara kata. Padahal yang dimaksud dengan wala zikrullah, zikir atau ingatlah kalian kepada Allah, itu adalah sholat. Ini kalimat utamanya nih. Pertanyaannya, mana yang lebih utama, sholat atau zikir? Jawabannya adalah sholat. Kenapa bukan zikir? Bukankah dalam ayat ini bahwa zikir atau ingat kepada Allah itu lebih besar? Nah, itu pemahaman yang salah. Pemahaman yang betul adalah sholat lebih besar keutamaannya dibandingkan dengan ibadah-ibadah lain, termasuk zikir, zikrullah secara lisan ataupun hatinya. Gitu ya. Kenapa? Karena begini, dalam sholat itu sudah termasuk zikir, ingat kepada Allah. Apa tandanya? Tandanya ada bacaan-bacaan thayyibah, ada takbir, dari mulai takbiratul ihram, Allahu akbar, itu sudah zikir, mengingat Allah. Kemudian nanti ada bacaan ketika ruku, misalnya baca Al-Fatihah, ayat Al-Quran, itu juga termasuk zikrullah. Lalu bacaan tasbih pas ruku, subhana rabbiyal azim atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, itu juga tasbih, zikir. Kemudian ketika duduk di antara dua sujud, Allahumma ighfirli, istighfar, mohon ampun, itu termasuk zikir sampai terakhir salam. Jadi dalam sholat itu terdapat doa-doa, bacaan-bacaan yang bagus. Makanya apa? Sholat lebih utama dibandingkan zikir biasa. Kalau misalkan jenengan zikir setelah sholat, astagfirullahalazim, sudah, hanya istighfar, lisan, hati cukup. Tetapi kalau sholat ada bacaan permohonan ampun, ada mohon petunjuk, ada mohon rezeki, ada doa mohon kasih sayang atau rahmat, ada mengagungkan Allah dan lain-lain. Maka sholat itu lebih utama dibandingkan zikir. Itu ya. Terus pertanyaan berikutnya. Kemarin ini kan dikaitkan dengan ini ya, bulan Syawal ini, hari Syawal berapa? 2 hari atau 3 hari lagi Syawal terakhir. Apa cirinya orang itu sudah sholatnya ada pengaruh? Jadi sholat jenengan semua hadirin rahimakumullah ketika di bulan Ramadan berdampak enggak setelah selesai bulan Ramadan? Cirinya adalah apa? Ini dalam disebutkan bahwa tanda, insya Allah saya sampaikan ulang di Jumat Pahing pagi ya, supaya semua juga tahu. Salah satu tanda amal seseorang itu diterima adalah bertambahnya amal tersebut dengan kebaikan berikutnya. Jadi kalau kebaikan itu diterima oleh Allah, tandanya apa? Kebaikannya akan bertambah, kebaikannya akan terus menerus. Sekarang kita fokus ke sholat. Sholat kita, sholat tahajud, sholat taraweh kita, sholat fardu kita, sholat sunnah kita, rawatib kita, duha. Ketika di bulan Ramadan, tandanya kalau diterima oleh Allah itu apa? Tandanya adalah ada kebaikan berikutnya. Maksudnya sholatnya terus menerus dilakukan. Kalau jenengan kemarin sholat taraweh sampai 11 rakaat berjamaah termasuk witir ya, itu jenengan lakukan di bulan Ramadan, wajar. Kenapa? Karena ada sugesti dalam diri jenengan semua itu kan diberitahu setiap amal di bulan Ramadan dilipat gandakan. Maka apa? Ada sugesti keinginan untuk sholat selain sholat fardu, sholat taraweh, sholat duha. Jadi sholatnya tuh yang biasanya tidak ke masjid. Karena apa? Ada iming-iming dilipat gandakan pahala.
Di samping yang lain ada sedekah atau infak, kemudian baca Al-Quran, memberi orang yang berpuasa atau takjil. Itu juga ada sugesti dari jenengan karena termotivasi setiap amal Bani Adam atau umat manusia selama bulan Ramadan, selama ia beriman, itu akan dilipat gandakan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Karena ada iming-iming pahala itulah maka dia mau lakukan. Nah, kembali lagi, bagaimana cirinya orang itu sholatnya membekas? Sholat di bulan Ramadan itu membekas setelah bulan Ramadan. Di antaranya adalah dia terus melakukan sholat fardu, sholat sunnahnya seperti ketika di bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan qobliyah, ba'diyahnya sregep. Begitu habis bulan Ramadan, Syawal masuk, terus nanti Zulhijjah dan seterusnya, kok tidak lagi rawatibnya, qobliyah, ba'diyahnya tidak, berarti Ramadannya belum berhasil. Ini ingat, pernah saya sampaikan belum ya di sini ya? Enggak ya, di sini karena saya ngisinya bab hutang ya, jadi enggak disampaikan. Saya sampaikan begini, jangan sampai menjadi hamba Ramadan, tapi jadilah hamba Robbani. Ini saya harus lihat ke sana, nanti dijadikan shot sama Mas Sandy atau Mas siapa yang operator di sana ya? Maksudnya yang edit, yang edit videonya. Jangan menjadi budak Ramadan atau hamba Ramadan, tapi jadilah hamba Robbani. Tahu Robbani? Tahu Robbani? Ibu-ibu tahu nggak? Atau bapak tahu? Oh, mungkin karena bukan anak remaja ya, anak muda. Robbani itu merek jilbab. Ini betul. Ada kan? Tapi maksudnya bukan merek jilbab. Robbani itu maksudnya Tuhan. Robbani hamba Allah, bukan hamba Ramadan. Kalau ada orang yang menjadi hamba Ramadan, maksudnya apa? Dia ibadahnya itu semata-mata karena Ramadannya saja. Begitu bukan bulan Ramadan, semangatnya berkurang. Puasanya tidak lagi Senin Kemisnya atau Syawalnya atau Yaumil Bidnya, tidak lagi puasa. Bisa jadi dia menjadi hamba Ramadan, budaknya Ramadan. Seperti saya sampaikan tadi, karena ada iming-iming pelipat gandaan pahala. Sementara kalau dia itu benar berhamba Robbani, hamba Robbaniyah, yaitu apa? Dia tetap sholat fardunya sebisa mungkin ke masjid, untuk yang bapak-bapak atau yang laki-laki. Kalau yang ibu-ibu boleh di rumah. Meskipun bukan lagi bulan Ramadan, subuh dan asar terutama, usahakan jangan sampai subuh dan asar itu sholatnya asal-asalan. Masih ingat nggak? Tidak, masih ingat tidak tuh dulu saya sampaikan. Ada pergantian malaikat ketika subuh dan asar, yaitu malaikat malam dan malaikat siang. Malaikat siang itu dia datang mulai bertugas ketika waktu subuh, berakhir pada waktu asar. Waktu malam, malaikat malam itu bertugasnya mulai apa? Asar sampai subuh. Jadi ketika subuh, malaikat siang itu datang, ditugaskan. Kemudian malaikat malam kembali. Nah, ketika naik itu dua malaikat ini, malaikat siang dan malam, laporan kepada Allah, Allah akan bertanya, wahai malaikat, bagaimana si fulan ketika kamu tinggalkan? Bagaimana si fulan ketika kamu datang? Maka malaikat menjawab, meskipun Allah tahu sebenarnya apa yang dilakukan oleh malaikat. Saya, kata si malaikat, mendapati si fulan ketika subuh sedang sholat subuh. Ketika aku tinggalkan waktu asar, dia sedang sholat asar. Begitupun kata malaikat malam, ketika saya datangi dia, si fulan itu sedang sholat asar. Ketika aku tinggalkan, dia sedang sholat subuh. Maka sebisa mungkin untuk sholat subuh dan sholat asar
itu jenengan setting sedemikian rupa supaya bisa berjamaah. Apakah harus di masjid? Sebisa mungkin di masjid. Tetapi kalau karena ada pekerjaan atau rutinitas yang lain, maka apa? Berjamaah. Apakah dengan istrinya, dengan suaminya, apakah dengan teman kerja, atau dengan yang lain. Saya kalau asar sekarang hampir jarang di masjid sini, karena di sekolah. Pulang jam 3, asar jam 3 kurang sedikit. Jadi asarnya di sana. Sholat asar di sana, berjamaah, ngajak guru yang lain. Pokoknya jangan sampai menghabiskan atau mendapati asar dan subuh itu tidak berjamaah. Bagaimana kalau nggak berjamaah? Ya nggak apa-apa, cuman sayang aja nanti jenengan dapat penilaian dari malaikat itu nggak bagus di hadapan Allah. Jadi kembali lagi. Jadi cirinya orang, salah satu tanda atau ciri orang itu sholatnya diterima ketika di bulan Ramadan setelah bulan Syawal dan seterusnya, yaitu apa? Dia tetap melakukan sholatnya sebagaimana ketika di bulan Ramadan. Kenapa? Karena dia bukan hamba Ramadan, karena dia adalah hamba Robbani atau hambanya Allah yang Maha Rahman. Kalau hambanya Robbani, hamba Allah, itu dia tidak beribadah itu musim-musiman. Maksudnya melihat situasi, pas lagi butuh, pas lagi ada masalah, sholatnya sregep neng masjid. Begitu masalahnya tidak ada, masalahnya sudah terpecahkan, jauh-jauh dari masjid. Itu na'udzubillah min dzalik. Jadi sebisa mungkin apapun keadaan kita, usahakan sholatnya di awal waktu, syukur-syukur berjamaah. Dulu misalnya pas bulan Ramadan, sholat taraweh 11 rakaat, sebelum taraweh ada ba'diyah isya. Maka setelah bulan Ramadan atau di bulan Syawal dan seterusnya itu, jenengan juga tetap sholat sunnah qobliyah ba'diyah isya, lalu malamnya sholat tahajud. Ya. Ini masing-masing ngaca aja, saya nggak menuduh ya atau merasa diri paling benar. Coba sekarang kan hari keberapa ini, 28 atau 27 Syawal ya. Selama habis Ramadan, begitu tanggal 1 sampai sekarang Syawal, apakah jenengan masih suka sholat malam? Apakah masih suka tadarusan? Sholat malamnya sesergep waktu Ramadan atau beda? Kan kalau di Ramadan taraweh jamaah, jadi semangat. Kalau sekarang apalagi ini udah mulai bulan Mei kan udah mulai adem ini, malas-malas kalau mau bangun malam. Nah, ini introspeksi, termasuk saya juga ya. Kadang kalau nggak sadar, kalau nggak kuat-kuat banget, tapi insya Allah ya, meskipun 2 rakaat ya, cuman witir 3 rakaat, itu tetap saya usahakan, Bapak Ibu usahakan supaya apa? Sholat malam. Kalau kok nggak lagi sholat malam, berarti jangan-jangan termasuknya hamba Ramadan. Kan eman-eman. Jadi apalagi nih kata Nabi itu, jadi malaikat berdoa begini, bahasa gampangannya, ya Allah, celakalah, kata malaikat Jibril, celakalah bagi orang yang mendapati bulan Ramadan tapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Lalu Nabi Muhammad amin, didoakan malaikat, diaminkan Rasul. Loh, bulan Ramadan tapi kok enggak mendapatkan pengampunan dari Allah, itu kan sangat celaka. Bisa jadi itu adalah apa? Siapa? Yaitu orang yang ibadahnya itu sekedar ikut-ikutan ketika di bulan Ramadan. Jadi tidak sungguh-sungguh, bukan semata-mata karena imanan wahtisaban, tapi karena izin. Tanggaku melu neng masjid taraweh, aku yang mangkat. Menantuku, mertuaku, terus bosku misalnya
sholat tarawih aku ya mangkat. Nah itu berarti karena hamba Ramadan, bukan hamba Allah. Hadirin rahimakumullah, kembali lagi ke sini. Nanti biar ada tanya jawab ya. 41 kan? 43. Berarti lebih 35. Lebih utama mana antara zikir dengan sholat? Jawabannya adalah sholat. Sholat itu dizikri untuk mengingat Allah. Zikir juga bisa jadi mengingat Allah, tapi bisa jadi zikirnya itu semata-mata untuk manusia. Saya kira di sini tidak ada. Di daerah selatan sedikit ya, itu ada, mungkin ada yang pernah ngalamin, tapi saya nggak menuduh ya, ini cuma cerita aja. Ada nitip doa bayar 5.000 misalnya, pas berdoa bersama, misalkan Pak Is tadi nitip doa ke Pak Kiai ini, saya nitip doakan almarhum ini 5 orang, 5 kali 10 50.000. Itu zikir, si yang mimpi doa itu zikir, iya zikir, tapi bukan untuk mengingat Allah, tapi apa? Lifulus, karena uang, karena dibayar, mendoakan si fulan, Allah firlahu fulan bin fulan. Kenapa? Karena dikasih duit sebelumnya. Ngalamin enggak? Bapak Ibu tahu enggak? Pernah di daerah agak selatan sedikit itu kalau doa, itu nitip doa, itu bayar. Ya, pajak ya. Jadi sebelum doa itu, sebelum mimpin doa dikumpulkan. Apa ini? Misalnya amplop ini UUD 10.000 satu orang. Siapa namanya? Nanti dibacakan. Nah, itu berarti zikirnya itu karena uang, bukan semata-mata karena Allah. Jangan ya, kita mah doa aja. Makanya ketika ada doa bersama misalnya, apalagi ada yang mimpin, maka apa? Jenengan tinggal aminkan saja. Amin. Kenapa? Siapa tahu doanya yang mimpin itu diijabah oleh Allah gara-gara diaminkan oleh orang-orang yang makmumnya yang soleh, yang sedikit dosanya. Karena yang mimpin doa itu belum tentu lebih bagus dibandingkan yang dipimpin doa. Ya, yang mimpin doa itu silahkan dipimpin doa oleh misalnya Pak Fulan. Belum tentu itu doa diijabah. Kenapa? Karena siapa tahu itu orang dari pakaiannya mungkin ada najisnya, ada unsur-unsur korupsinya dan lain-lainnya. Ada ketika berdoa bacaannya itu dibuat-buat supaya ada riyaknya. Tapi begitu doa orang lain di antara jamaahnya itu tulus berdoa sungguh-sungguh, amin, maka dikabulkan. Bisa jadi karena orang yang itu. Makanya tidak boleh sembarangan, jangan menganggap remeh orang-orang yang menurut kita itu hina, itu enggak mungkin dikabulkan doanya oleh Allah. Belum tentu. Saya kemarin itu melihat ada, mohon maaf ya, tukang parkir bisa munggah haji tahun ini. Lihat nggak di beritanya? Kemudian yang kedua itu tukang sampah, mungut sampah. Itu artinya apa? Karena dia doa yang sungguh-sungguh, syariatnya dari rezeki parkir dikumpulkan dari tahun 98. Jadi zaman krisis moneter 98, dia malah bertekad pengen munggah haji. Tercapainya sekarang, berarti butuh berapa tahun itu? Sekitar 26 tahun. Tapi kan terpenuhi ya orang Surabaya. Maksudnya yang kloter Surabaya. Saya lupa orang mana, tapi nanti ikutnya di embarkasi Surabaya. Doanya diijabah. Ada orang kaya, duitnya banyak, tetapi belum tentu bisa naik haji. Ya, karena bisa jadi apa? Doanya itu tertolak oleh Allah gara-gara bisa jadi loh ya, ada makanan haram yang masuk ke dalam tubuhnya, atau ada baju-baju pakaian atau kendaraannya atau rumahnya, bahkan itu ada unsur-unsur yang tidak halalnya. Makanya
Soal doa yang diijabah itu biasa. Doa yang dapat diijabah itu doanya orang-orang yang suci, dalam arti bukan dia harus berwudu dulu, tapi semata-mata dia itu tidak ada unsur barang haram yang masuk ke dalam tubuhnya atau yang ia kenakan. Minta doa kepada mereka ya. Ada doa misalnya yang di pinggir jalan, mohon maaf ya, yang minta-minta, kemudian kita kasih dia mendoakan semoga jenengan diberi rezeki yang benar dan lain. Pokoknya bagus banget. Mungkin ada orang yang kesel, wis tom, Bu, jenengan gak usah doain saya, doain aja buat dirimu sendiri itu biar sugih, biar gak minta-minta. Nah, itu jangan begitu ya, karena kita tidak tahu doa mana yang akan diijabah. Bagaimana kalau itu orang yang tadinya mendoakan bagus, kemudian tersinggung karena ucapan yang didoakan, lalu mendoakan jelek, diijabah gimana? Doain baik-baik malah gak mau, melarat gue, tenan melarat gimana? Makanya hati-hati ya. Kalau nggak mau ngasih, mending lambaikan tangan ya, mohon ngapunten atau mohon maaf, kan paham gini ya. Mohon maaf itu ya, nggak usah pakai ada kata-kata yang menyakitkan. Biasanya kan begini, apa? Ini kan sawalan ini biasanya kalau saya pas ngisi saya sampaikan. Kalau tadi enggak ya. Nah, di sini saya sampaikan. Ada orang sawalan, begitu habis sawalan malah bikin dosa lagi. Ini mohon maaf kalau ada yang tersinggung ya. Ini kan kasus ya, tidak semua orang. Misalnya, udah sawalan, maaf ya lahir batin, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Udah, ya. Omong-omongan, lihat anaknya, Mas, sudah nikah ya kemarin? Udah nikah ya? Iya. Sudah berapa lama? Misalnya ini ya, sudah 5 tahun atau 10 tahun. Sudah punya momongan? Belum. Lah kepiye toh? Anak saya itu misalnya baru 1 tahun langsung punya anak loh. Itu apa artinya? Nyinggung. Padahal dia orang yang 5 tahun, 10 tahun belum punya anak, ini mohon maaf ya, dia ikhlas, dia menikmati masa-masa belum punya momongan. Gara-gara itu bisa jadi akhirnya si suami dengan istri itu saling menyalahkan. Gara-gara masing, gimana tuh kurang apa gitu. Kamu juga yang perempuan kurang begini. Akhirnya gara-gara ucapan yang tadi itu dibandingkan, loh anak saya baru setahun sudah misalnya udah isi, jangan ya. Itu juga menyinggung bikin. Padahal maksudnya enggak apa namanya. Tapi kalau direspon diterima oleh orang yang belum ngomongan itu bisa buyar itu. Padahal baru minta maaf ya. Atau ya banyak setelah maaf-maafan tapi akhirnya bikin masalah lagi ya. Ada itu ya. Ya nggak sadar. Jadi yang bagus bagaimana kalau ada yang misalnya ya belum punya momongan, mudah-mudahan Allah berikan momongan. Nabi Ibrahim saja sampai sepuh itu dapat momongan kok, tenang aja. Tapi bukan berarti jenengan nanti juga begitu usia 83 tahun mendapat momongan, ya enggak juga ya. Maksudnya tetap optimis, selalu mohon kepada Allah. Jangan sampai diponis enggak punya momongan udah 5 tahun, udah 10 tahun dan lain-lain. Ya, ada usaha ya, ada usaha dan ikhtiar dan doa ya. Oke, jadi yang saya tegaskan di sini adalah sholatnya, zikirnya orang mukmin itu adalah dengan sholat. Meskipun ada yang lain malam kemisan itu ya bagus itu, zikir juga. Bapak-bapak yang malam kemisan itu bagus. Di samping sholat juga ada yang bersama-sama. Oh, saya senang itu. Kadang-kadang saya juga ngantuk banget kalau tidak pas ada barengan acara saya berangkat. Karena di situ siapa tahu di antara jamaah itu mengaminkan doa yang dipimpin oleh Pak Haji Kasirian atau Pak Dawam, lalu apa? Semuanya diijabah. Doa diijabah, semuanya mendapat apa yang diinginkan atau semuanya dikabul. Ketika bacaan berdoa itu bukan misalkan saya amin, kata Allah, alah apa sih maksud dosanya banyak, nggak dianggap. Tapi begitu ada yang lain, amin, amin tulus, Allah kabulkan, maka doa yang tadinya berjamaah untuk semuanya mendapatkan keberkahannya. Ya, jadi doa yang dari siapa itu kita tidak tahu di ijabah. Kita husnudon aja kepada Allah. Gih, kembali lagi, wala zikrullahi akbar, dan hendaklah
ingat pada Allah, maksudnya adalah dengan sholat. Selama orang itu masih mau sholat, maka dia masih mengaku sebagai hamba Allah. Kalau ada orang yang nggak mau sholat, apalagi berani meninggalkan sholat, maka dia sudah tidak lagi mau dianggap hambanya Allah, tidak lagi mau menganggap Allah sebagai Tuhannya. Dulu kemarin saya sampaikan, cirinya orang yang sholat itu bagaimana? Beri dia kegiatan yang nabrak sholat atau beri dia perjalanan. Maksudnya musafir, dia sholatnya gimana? Kalau pas musafir tapi sholatnya bagus, tetap melakukan sholat, berarti jos. Ada acara yang mau kira-kira nabrak sholat, jam 12 setengah 12 kurang sedikit, dia mengutamakan sholat dulu, berarti dia bagus. Tapi kewailah sholat duhur kan sampai jam 3 apa-apa, jam setengah 3, berarti dia menyepelekan atau menomorduakan sholat. Cukup dari saya. Ini mohon maaf, ini agak buru-buru mungkin ya. Silahkan tanya jawab. Ada 7 menit. Tadi dikatakan bahwa sholat dengan zikir adalah yang ditemu sholat. Saya pernah mendengar banyak, saya belum. Karena orang yang sudah mati dikubur dan matanya dibuka, maka dia minta izin kepada Allah, ya Allah, hidupkan saya akan kembali di dunia, maka saya akan bersedekah jariah. Nah, di sini antara sedekah jariah dan sholat, yang mana yang betul? Bagus. Ya, dari Pak Is tadi. Jadi dalam Al-Quran disebutkan diantaranya adalah ada penyesalan dari orang-orang yang kafir, terutama apakah kafir dengan kufur, keimanan maupun nikmat Allah, dia minta kepada Allah, ya Allah, bahasa kitanya, bahasa gampangannya, beri saya kesempatan 1 saat aja, 1 hari saja, 1 waktu aja kembali ke dunia untuk beramal baik. Nah, beramal solehnya itu ada yang menafsirkan sedekah jariah, ada yang mengartikan sholat. Maka apa? Itu menunjukkan, jadi yang kita ambil dari ayat itu adalah jangan sampai kita menyesal setelah nanti meninggal, setelah ada yaumul hisab, yaumul kiamat, kita tidak lagi mau sedekah, kita tidak mau sholat atau tidak sholat berjamaah terutama. Begitu ya. Itu poinnya, bukan kemudian dia bangun diberikan, kan karena tidak mungkin. Begitu sudah mati yang kedua, mati yang pertama kan ini saya hidup, kemudian mati, itu mati pertama. Nanti dibangkitkan lagi pada hari kiamat, dibangkitkan lagi. Semua itu dihidupkan lagi. Jadi diproses lagi, ada 2 kali mati, 2 kali hidup. Di antaranya ketika mau setelah mati yang kedua itu tidak bisa lagi kembali ke dunia karena sudah tidak ada lagi dunia. Dunia sudah kiamat, tinggal yaumul hisab. Jangan sampai ada penyesalan di kelak di akhirat, tidak mau sedekah, tidak mau sholat. Ngeten nggih Pak tadi. Yang lain? Nggih Bu Atirah nggih. Duhur sama isya, itu sholat qobliyah itu di rumah. Itu waktunya sini adzan langsung sunat di rumah. Itu bagaimana? Terus kalau sini nanti ada waktu kan sholat tahiyat masjid. Kalau ada waktu, kalau enggak ya kadang-kadang masih kadang mepet. Itu lebih baik yang mana? Yang bagus. Yang dicontohkan Nabi itu yang sholat malam, sholat maghrib, sholat zuhur, qobliyah dan ba'diyah ya. Jadi salah ba'diyahnya zuhur itu di rumah, termasuk setelah Jumat juga di rumah. Isya maghrib pun demikian, ba'diyahnya itu di rumah. Tetapi perlu diingat, rumahnya Rasul dengan masjid tempat sholatnya Rasul itu dekat. Jadi kalau disebutkan kan masjidnya tidak seperti ini. Kalau dikisahkan atau ada penggambarannya itu separuh ke masjid, separuh ke rumah. Jadi dekat. Sunnahnya itu di rumah, iya. Bagaimana kalau dengan kita? Ya silahkan.
Saya juga kalau subuh itu qobliyahnya di rumah. Sampai sini mendekati qomat. Mulainya begitu sudah selesai adzan di sini, saya qobliyah subuh. Bukan adanya yang di Pertopaten atau Alamin atau Taqwa ya, tapi yang di sini karena saya nanti sholat subuhnya di sini. Begitu adzan selesai, qobliyah di sana, kemudian ke sini. Zuhur dan Isya pun demikian di rumah. Tapi kalau misalnya di rumah kok khawatir di perjalanan batal atau di rumah ada tamu, maka di sini aja. Kecuali kalau di rumahnya ya dengan bisa jamin aman, nggak akan ada tamu, mungkin nggak batal selama perjalanan, maka apa? Ya silahkan di rumah. Ngeten Ibu. Yang lain? Ada lagi? Ada. Pak, monggo Pak Dawi. Oh, praktek ini pulangnya dalam bentuk praktek. Oke. Di tengah nggak apa-apa Pak, biar masuk itu kelihatan. Misalnya ya kita jamaah tapi carry Masbuk. udah satu pertama. Rakaat. Terus kita kan yang dulu itu yang duluan udah atahiyat terakhir. Atahiyat terakhir begini. Imamnya itu ya. Ya. Nggih. Terus kita kan tinggal satu, tapi kita anu sujud gini atau begini. Oh, nggih, duduknya. Itu kan kalau pertama begini, tapi Ya. kan yang dulu kan sudah begini. Ya. Terus kita gimana? Apa begini atau begini? Nggih. Nggih. Ampun nggih, matur nuwun. Jadi ada nanti pas tahiyat akhir tawaruknya dengan iftiros, ada yang berpendapat tahiyat akhir yang 2 rakaat itu seperti tahiyat awal, iftiros. Salat subuh atau yang 2 rakaat, dia setelah sujud kedua yang umum kan begini tawaruk, tapi dia enggak begini tahiyat kemudian salam. Itu boleh, ya silakan bawa begitu. Beberapa di sini mungkin ada. Kalau saya tetap menggunakan karena tahiyat akhir. Disebutnya tahiyat akhir, pembedanya adalah ini. Lalu bagaimana dengan yang tadi? Ada makmum, posisi imam sudah posisi tahiyat akhir gini ya. Kita tinggal satu. Karena tinggal satu sementara yang masbuk itu baru 2 rakaat, kurang 1 rakaat. Otomatis kan baru misalnya maghrib ya. Dia kan tahiyat, berarti itu sebagai tahiyat pertama. Nah, kalau saya memedukan pada pedomannya begini, dijadikan imam untuk diikuti. Maka apa? Ketika si masbuk itu menjadi makmum masbuk, ketika imamnya sudah tahiyat akhir, duduknya adalah duduk tahiyat akhir. Lalu apa? Begitu salam, assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, bangkit lagi, tambahkan 1 rakaat lagi, duduknya tahiyat akhir lagi. Kalau yang tadi duduk mengikuti tahiyat akhirnya itu karena mengikuti imam. Kalau beda berarti dia tidak mengikuti imam, alias gawe-gawe dewe, acara sendiri. Ya. Ya kan jadi beri makmum itu ikuti imam, kecuali begitu imam assalamualaikum jenengan gak usah ikut. Kenapa? Karena salam itu adalah akhir dari rukun sholat. Sudah, misalnya imamnya sudah rakaat 3 maghrib ini, assalamualaikum, jenengan masih ada 1 rakaat, jangan ikut salam, tapi tambahkan 1 rakaat lagi. Gitu ya. Seandainya ada yang pas sholat masbuk tahiyat akhir, kok ada yang imamnya tahiyat akhir, kok makmumnya tahiyat kedua, sudah nggak apa-apa. Ya. Gih, kalau pedoman saya adalah ju'ilal imam, dijadikan imam itu untuk diikuti. Diikuti ya bukan ditirukan bacaannya ya, misalnya imamnya bismillahirrahmanirrahim kemudian bismillahirrahmanirrahim, bukan. Ini untuk baca, untuk gerakan-gerakannya. Oke? Ngeten? Ada lagi? Cukup? Oke. Saya gini nggak ada minum ya, pas saya aus begini padahal. Oke, nggak apa-apa ya. Jadi mohon maaf ya. Asal kita akhiri dengan bersama-sama baca hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.